Perkenalkan dulu, nama saya Dani. Saya di sini bantuin Pastor Patudu bersama-sama di dalam pastoral. So, salam kenal buat yang belum kenal, yang sudah kenal, halo guys, oke? Ya, eh, kalau saya lihat ini sudah akhir tahun ya, hawanya udah hawa liburan, bener nggak sih? Wah, udah senyum-senyum tuh. Wah, besok aku mau ke Seoul, aku mau ke Tokyo, aku mau ke Depok, mau kemana? Udah siap-siap tuh semua tuh, ya kan? Hari ini aku mau ajak kita liburan bareng. Udah bawa paspor semuanya belum? Belum ya? Yang bawa paspor hari ini langsung kita beliin tiket. Kita akan jalan-jalan ke Jericho. Oke? Oke ya? Ya. Ada di mana? Di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. So, kita akan baca sama-sama. Saya baca yang hitam, saudara baca yang merah. Oke? Saya mulai dengan saya. Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Saya lanjutkan aja ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maaf saya kebalik tadi ya. Tolong diampuni. Oke, saya akan jelaskan dulu latar belakang kota Jericho. Jericho tuh kayak gimana zaman itu? Kayak Dubai saudara. Atau mirip Singapura. Dia kota dengan ekonomi maju. Kota sebuah gerbang menuju Yerusalem. Itu kota Jericho. Jadi trafficnya gede banget tuh. Ya kan? Ada banyak perdagangan, ada banyak uang di sana. Nah, itu kota Jericho. Jadi gambarnya tahu ya, wah ini kotanya rame, bukan kota kecil. Kotanya mirip Singapura atau Dubai. Wah, orang dari berbagai macam daerah melewati itu. Jadi sangat makmur. Ada sebuah historiawan, dia bilang Jericho itu tanah yang gemuk. Kenapa? Karena itu tadi ramai, apapun yang di situ berhasil. Gitu. Perekonomian maju gitu. Karena itu ada seorang profesi yang namanya pemungut cukai, saudara. Di perjanjian lama profesi ini nggak ada, saudara. Fungsinya ada, tapi profesinya nggak ada. Pemungut cukai ini ada di Jericho. Jadi latar belakangnya begini. Zaman itu Jericho, Yahudi dijajah oleh Romawi. Romawi membangun infrastruktur gede-gedean. Untuk apa? Untuk menyambungkan seluruh daerah jajahannya kepada Roma. Makanya ada sebuah peribahasa banyak jalan menuju Roma, benar ya? Karena itu yang terjadi. Jadi jajahannya tuh jauh-jauh, membangun infrastruktur gede-gedean. Duitnya dari mana pertanyaannya? Betul ya? Duitnya dari mana buat bangun jalan gitu kan? Yaitu dengan cukai, saudara. Jadi Romawi itu, Roma di setiap negara jajahannya dia menarik cukai, ya kan? Gubernurnya, kepala daerahnya menarik cukai, tapi mereka tidak menarik cukai secara langsung. Mereka melelang jabatan pemungut cukai ini kepada siapa? Swasta, saudara. Bukan pemerintah Roma, yang menarik adalah swasta. Swasta ini siapa? Orang Yahudi itu sendiri. Jadi orang Yahudi menarik pajak kepada orang Yahudi untuk dibayar ke Roma. Itu kondisinya. Nah, pemungut cukai ini pada zaman itu, yang menang lelang adalah Zakeus, saudara. Dia punya perusahaan, Yakuza. Yayasan Keuangan Zakeus saat itu. Menang dia. Dia menang ya, menang lelang ya. Yang menang lelang adalah yang kayak gimana? Kayak gini, Roma kasih target, gue mau 1 bulan 100 juta. Lelang tuh, aku bisa kasih kamu 90, aku bisa kamu 80. Dan Zakeus menang lelang. Bayangkan saudara, bayangkan. Dengan sistem yang seperti itu, Zakeus bisa ngapain, saudara? Zakeus pasti pertama mengejar setoran, benar gak? Iya dong, aku harus setor ke
ke Roma, oke, aku udah menang lelang 90. Berarti aku dalam tiap bulan, aku harus mengejar lelang 90 itu untuk setor ke Roma. Tapi pertanyaannya, apakah dia cuma mengambil 90? Tidak, saudara. Ketika dia udah dapat 90, dia pasti ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Ada amin, saudara? Oke, puji Tuhan ya. Terbiasa mengambil, oh enggak lah. Itu yang dilakukan oleh Zakius. Makanya seorang pemungut cukai saat itu sangat dibenci, saudara. Orang Yahudi menarik pajak kepada orang Yahudi disetor ke Romawi. Jahat gak dia? Biasa aja ya. Jahat banget, saudara. Karena nariknya gak cuma 90, bisa 500. Itu terserah Zakius itu. Dan Zakius bukan seorang pemungut cukai biasa. Kepala pemungut cukai, saudara. Pemungut cukai dibenci banget. Lah kepalanya lebih dibenci. Gara-gara Zakius nih. Meskipun dia pendek meres gua gitu. Orang Yahudi benci banget, saudara. Gak mau lihat mukanya Zakius, saudara. Gak mau lihat mukanya profesinya namanya pemungut cukai. Dia gak mau, saudara. Dia menghindari, kalau ketemu di jalan dia menghindari. Itu orang Yahudi. Ini adalah antek asing gitu, asing. Antek asing ini. Bangsa sendiri diperas untuk keuntungan bangsa lain. Dan dia mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, sebagai pemungut cukai, hari ini aku mau pengen ajak teman-teman di sini. Gak cuman mendengar cerita tentang Zakius, tapi masuk ke dalam hidupnya Zakius. Pertama, bayangin jadi Zakius. Ya, kalau kalian yang meras tuh ya, bayangin Zakius. Di dalam lingkungan Yahudi, ketika dia ngafe, ketemu orang-orang Yahudi, gak ada yang mau nyapa dia. Ketika dia makan warteg di situ, pelayannya gak mau melayani dia. Karena warteg gue udah dipajakin gede banget gitu. Dan Zakius, orang-orang Yahudi melabeli Zakius apa, saudara? Yang pertama, pengkhianat bangsa. Jelas ya, karena apa? Lu memeras bangsa sendiri. Itu kondisi Zakius, pemungut cukai, itu yang pertama. Dan dianggap oleh cacat moral. Saudara. Itu kondisi yang kedua. Karena apa? Ya karena jahat banget. Jahat banget. Dan yang ketiga, dia dianggap orang berdosa jauh dari Tuhan. Dia bahkan dilarang untuk masuk sinagoga. Kalau gereja gini cuma di parkiran tuh di depan Zakius. Gak boleh buka pintu sedikit pun. Kamu pemungut cukai ya? No, di depan tempatnya. Aku gak akan kasih kamu. Kamu nonton online aja di rumah. Gitu kalau zaman sekarang kira-kira begitu. Gak boleh masuk. Online aja, nih linknya gue kasih. Gitu. Itu kondisi seorang Zakius. Kenapa sampai seperti itu? Sekali lagi, karena dia jahat. Dia memeras untuk keuntungannya sendiri. Yang diperas adalah bangsanya sendiri. Bayangin, saudara. Contohnya misalnya Zakius, Pastor Patudu ya. Dia peras kita semua untuk keuntungan dia sendiri, saudara. Puji Tuhan, dia enggak, saudara. Kita yang meras dia, puji Tuhan. Gitu ya. Jadi bayangin, Zakius hidup dengan 3 label ini. Kemanapun, saudara. Dan label ini, kalau setiap hari mengalami itu, kira-kira bagaimana Anda sebagai Zakius? Meskipun punya banyak uang, apa yang kalian rasakan? Ini dia. Salah satu penderitaan paling menyakitkan dalam hidup manusia bukanlah tidak ada. Tetapi ada, namun dianggap tidak ada. Ini yang dialami oleh Zakius, saudara. Terasing. Dia sangat terasing. Dia ada, tapi dianggap tidak ada. Kalau teman-teman hidup setiap hari dengan perasaan ini, apa yang teman-teman rasakan setiap hari? Mungkin awal-awal biasa, tapi lama-kelamaan ada sesuatu yang di dalam hati teman-teman, kok kayak gini ya? Ada luka sebenarnya. Ada rasa sakit sebenarnya. Meskipun dia jahat, ada rasa sakit. Dia masih manusia, saudara. Dia terasing, dia terabaikan. Ibadah di tempat ini dia cuma di depan. Dia terabaikan, saudara. Yang lain ada fellowship di bawah setiap akhir awal bulan makan bareng, dia nggak dapat, saudara. Lihat doang, saudara. Meskipun dia bisa beli, tapi dia lihat aku ada, tapi aku dianggap tidak ada. Siapa yang sudah menikah di sini? Puji Tuhan ya. Saya paling takut, saudara. Kalau istri saya marah, diemin saya. Bingung saya.
Yang pertama, kalau saya minta apa-apa, saya nggak bisa, misalkan saya tumbler simpan mana, dia cuma diam. Saudara. Bingung saudara, yang tahu tumbler posisi di mana cuma istri saya. Ya kan? Buka semua lemari kita nggak ketemu saudara. Cuma dia yang tahu posisinya, belok kanan kiri atas bawah segala macam, kita nggak bisa ketemu. Kalau didiemin sama istri, rasanya itu terasing. Ada amin suami? Ada ya? Rasanya begitu terasing di dalam satu rumah yang sama. Dia cuma diem. Saya nggak dianggap saudara. Saya mau makan apa? Diem. Saya, aku bikin ini ya, diem. Itu Zakheus rasanya kayak gitu. Ya, suami yang pernah terasing merasakan berarti ya rasanya ya. Itu rasanya Zakheus di dalam tempat yang sama, di dalam komunitas yang sama, tapi dianggap tidak ada. Zakheus ada secara eksistensi, tapi dia nggak punya relasi dengan siapapun. Itulah hidup Zakheus. Seringkali kita ngomong Zakheus tuh hanya jahat-jahatnya aja, tapi kita nggak lihat hati terdalamnya Zakheus seperti apa. Ini dia ada secara eksistensi, tapi dia nggak punya relasi dengan siapapun. Relasi dia cuma sama sesama pemungut cukai, karena ngalamin hal yang sama, saudara. Dia ngumpulin semua dalam satu WA group, barisan sakit hati itu sama semua, kumpul semua di situ. Ya, bukankah inilah keadaan manusia sebenarnya di hadapan Allah karena dosa? Ada di hadapannya, tapi terpisah darinya. Ketika kejatuhan Adam, kita berdosa, saudara. Kita ada posisi kita, tapi kita terpisah dari Tuhan. Benar ya? Karena dosa, saudara. Itulah keadaan kita, seperti Zakheus. Hingga suatu hari, ingat ya, Zakheus tuh kondisinya seperti itu. Hingga suatu hari, di Lukas sebelumnya, dia mendengar sebuah cerita, saudara. Ada yang namanya Rabi, namanya Yesus. Di daerah Kapernaum. Kapernaum itu 120 kilo. Jakarta Bandung berarti ya. 120 kilo. Perjalanan darat tuh 5-7 hari. Kalau wus 30 menit. Ya kan? Dia dengar ada seorang pemungut cukai yang jadi muridnya Yesus. Dia pikir, loh kok ada seorang rabi Yahudi mau ketemu sama pemungut cukai. Pemungut cukai berarti bawahannya Zakheus ya. Tapi di daerah yang lain, di daerah Kapernaum. Kok mau ketemu sama dia? Bahkan si Lewi, namanya Lewi ini yang nanti jadi Matius. Lewi ini jadi muridnya Rabi Yahudi itu. Bahkan Yesus makan bersama-sama dengan Lewi dan sebagian banyak orang pemungut cukai. Jadi karena perjanjian 5-7 hari, karena ada WA group tadi tuh. Wih ada nih gue makan bareng sama Rabi Yahudi gitu. Dia tahu, wih kok ada ya orang Yahudi. Padahal Yahudi di sekeliling aku menolak aku. Tapi ada satu orang ini di Kapernaum, di Bandung, dia mau makan sama golongan seperti saya, pengkhianat bangsa, yang cacat moral, dan orang berdosa. Itu kondisinya. Kabar tentang Yesus di Kapernaum yang mau berelasi dengan orang berdosa, dengan kaum pemungut cukai, membuat hati Zakheus terusik, saudara. Dia udah dengar, oh si Yesus mau jalan tuh. Pasti dia akan melewatin Yeriko. Gue akan tunggu, gue pengen lihat nih, bener gak nih orang gitu ya. Makanya, ini dia. Ketika Yesus melintas ke Yeriko, ingat ayatnya bilang cuman Yesus cuman melintas, saudara. Dia gak ada maksud untuk tinggal di situ, dia cuman melintas, saudara. Ketika dia tahu Yesus mau melintas, ini yang dilakukan oleh Zakheus. Gue mau lihat nih, orang yang mau deket sama orang yang kayak gua, yang dianggap pengkhianat bangsa, yang cacat moral dan orang berdosa. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena dia badannya pendek. Bukan karena pendeknya sebenarnya, karena dia dihalang-halangi, saudara. Ketika dia mau melihat, orang-orang lain tidak mau. Ada Zakheus di situ. Ia berlari, dia mendahului banyak orang lalu memanjat pohon. Pohon ara itu pohon yang gede, banyak daunnya. Jadi dia manjat pohon dan dia berlindung di balik daun-daun itu. Nunggu Yesus lewat, saudara. Zaman itu petinggi kayak Zakheus untuk berlari itu adalah sebuah aib. Seorang petinggi kalau berlari terburu-buru itu seorang aib, saudara. Seakan-akan dia melepaskan segalanya
keberhargaan dirinya dia lepaskan, saudara. Apalagi manjat. Seorang kepala pemungut cukai manjat gitu. Dan orang Yahudi makin sini sama dia. Ih, kok kayak gitu sih? Gitu. Kabar tentang Yesus yang berelasi dengan orang berdosa adalah sebuah panggilan anugerah. Zakeus sudah terusik hatinya sebelum dia melihat Yesus. Kabar anugerah ini menggerakkan Zakeus meninggalkan martabatnya di hadapan manusia untuk mencari pemulihan relasi. Karena dia tadi dibilang, aku ada tapi aku gak punya relasi dengan siapa-siapa. Dan akhirnya ayat yang ini. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saat itu Yesus berhenti, Yesus menengadah, dan Yesus memanggil. Zakeus. Kaget gak dia menurut teman-teman? Dia yang harusnya ada jarak dengan orang Yahudi, dia sangat kaget di situ. Dia sangat kaget. Ketika semua orang yang di sekitarnya memanggil, kamu pengkhianat bangsa, kamu orang berdosa, kamu cacat moral. Saya ulangin terus ini ya, karena ini kondisi kita sebenarnya. Kamu cacat moral. Yesus tidak memanggil itu. Yesus manggil lagi nih, kamu pemungut cukai? Bukan. Dia manggilnya Zakeus. Dia panggil namanya, saudara. Ketika itu Yesus manggil Zakeus. Kira-kira ini yang ada di dalam hati dan Zakeus cetuk. He calls my name. He calls my name, saudara. Artinya apa, saudara? Apa yang Zakeus rasain saat itu? Yang tadinya dia diabaikan secara pribadi. Secara pribadi ya, bukan secara manusia ya. Secara pribadi. Tapi Yesus mengakuinya dia sebagai pribadi saat itu. Zakeus, engkau punya nama, engkau adalah sebuah pribadi. Ketika orang gak mau berhubungan denganmu, Zakeus, ketika orang gak mau mendekatimu, Zakeus, ketika orang gak mau melihatmu sebagai pribadi, Zakeus, ketika orang gak mau menerimamu, Zakeus, ketika orang gak mau berhenti mencibirmu, Zakeus, aku mau berhubungan denganmu, Zakeus. Kira-kira kayak gitu yang terjadi saat itu. Ketika Yesus ngomong, Zakeus turun, aku mau numpang di rumahmu. Kira-kira perasaan Zakeus seperti apa, saudara? Itu kayak hati yang kosong dituangkan sebuah kasih yang sangat besar. Bus, kayak, tahu ya, naik mobil tiba-tiba, gitu rasanya kira-kira gitu. Itu yang dirasakan oleh Zakeus, saudara. Panggilan Yesus memulihkan relasi dan hubungannya. Zakeus saat itu merasakan bahwa aku itu sebuah pribadi. Dan hari ini, Yesus pun memanggil namamu. Yesus memanggil namamu. Engkau gak cuman eksis ada di dunia ini. No. Tapi engkau, Yesus mau berelasi denganmu. Amin. Amin ya. Dia panggil namamu. Apapun namamu. Samuel, Yohanes, Jonathan. Namanya kok nama rohani semua ya. Guntur, Sugeng. Siapapun namamu, saudara. Saya percaya orang tua memberi nama kita adalah nama yang baik. Benar ya? Gak ada namanya bencana anugerah. Bencana apa, gak ada. Namanya pasti nama yang baik. Karena nama adalah sebuah doa dan pengharapan. Itu pun terjadi pada zaman dulu. Di zaman Zakeus. Dia memanggil nama, hey Zakeus. Dia sedang memulihkan hubungan dengan sang pemungut cukai yang berdosa ini. Aku mau, Zakeus. Aku mau numpang di rumahmu. Ketika orang lain gak mau numpang, bahkan gak mau melihatmu, aku makan bareng sama kamu. Zakeus yang tadinya cuma dengar berita tentang di Kapernaum, dia mengalami seperti Lewi yang alami. Perasaannya, wow, itu sesuatu yang katakan, wah, ada loh orang yang seperti ini. Dan ini saudara, saudara tahu gak nama arti Zakeus yang sebenarnya? Apa arti nama Zakeus? Jadi ketika Yesus ngomong, Zakeus, ini nama artinya saudara. Ini nama arti Zakeus. Saya ulangi sekali lagi. Zakeus itu pengkhianat bangsa. Cacat moral, jahat banget.
Terus yang terjadi dianggap berdosa dan jauh dari Tuhan. Gak layak untuk beribadah. Yesus lagi ngomong gini, Zakheus engkau yang murni. Zakheus engkau yang bersih. Zakheus engkau yang tidak bersalah. Zakheus engkau yang dibenarkan. Sebuah kontradiksi. Semua orang menganggap Zakheus orang yang tidak berarti. Orang yang terabaikan. Orang yang terasing. Tapi Yesus bilang dia mengembalikan identitas Zakheus saat itu. Dia bilang, ya Zakheus, aku tidak memandang reputasimu. Zakheus, aku tidak memandang masa lalumu. Mungkin masa lalumu penuh dengan kejatuhan dan kejahatan. Tapi aku gak memandang itu. Aku tidak memandang trauma-trauma di hidupmu. Aku tidak memandang luka-luka di hidupmu. Aku tidak memandang seberapa jahatnya dirimu. Yang dia pandang adalah, Zakheus, kamu murni di hadapan Allah. Kamu murni di hadapan aku, Zakheus. Karena kamu adalah sebuah pribadi. Kamu bersih di hadapanku, Zakheus. Kamu tidak bersalah. Kamu dibenarkan, Zakheus. Zakheus yang tahu dia orang jahat ketika ada orang ngomong kayak gini. Gimana perasaannya? Coba renungkan 30 detik, saudara. Ketika bilang, oh iya, aku kok orangnya, orang bilang aku ini suka bikin ribut misalnya. Ada orang yang pernah menyakiti aku. Aku tuh hidupku kelam banget. Dulu aku masuk penjara 19 kali. Aku banyak menyakiti hati orang. Aku banyak mungkin kayak Zakheus. Aku banyak menipu, aku banyak memeras, aku banyak apapun itu. Tapi hari ini Yesus memanggil namamu. Karena hanya Yesus yang bisa memurnikan dirimu. Karena hanya Yesus yang bisa membersihkan dosa dan masa lalumu. Karena hanya bisa Yesus yang membuatmu menjadi tidak bersalah. Karena hanya Yesus yang bisa membenarkan dirimu. Amin. Hari ini Yesus memanggil namamu. Seperti Yesus memanggil Zakheus, saudara. Panggilan Yesus memberikan sebuah identitas yang baru. Sebuah identitas baru. Zakheus dalam satu kali panggilan, yang pertama, relasi dipulihkan. Relasi dipulihkan. Yang kedua, dia mendapatkan identitas yang baru. Makanya saudara, makanya ini yang terjadi. Makanya hasilnya apa ketika Yesus ngomong seperti itu? Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku dan akan kuberikan kepada orang yang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, dia lagi ngaku dosa saudara. Dia merasa seseorang. Dan dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saya gak akan fokus dengan apa yang Zakheus lakukan dalam pertobatan dia. Mau 4 kali lipat, mau 10 kali lipat. Tapi yang saya mau share adalah begini. Anugerah mendahului pertobatan. Kasih Tuhan mendahului pertobatan. Jangan kebalik saudara. Zakheus tidak memberikan setengahnya terlebih dahulu untuk Yesus memanggil dia. No. Tapi Yesus memanggil dulu. Zakheus setelah dia dipulihkan, berelasi kembali, baru dia mengucap syukur. Tuhan, aku minta ampun, aku meres orang. Aku mau balikin semuanya. Pertobatan itu 360 derajat, betul? Bukan ya? Kalau 360 balik lagi ya saudara ya. Balik lagi makin jahat, 180 derajat. Kalau pertobatan berjalan begini, berhenti, tidak melakukan kembali, itu bukan pertobatan. Kalau aku meras dan aku berhenti memeras, itu belum pertobatan. Pertobatan 180 derajat. Dari aku meras orang, aku akan memberi. Pertobatan adalah kerugian buat Zakheus. Benar gak? Yang biasa didapat berlipat-lipat. Dia tulisannya setengah dari milikku dan 4 kali lipat. Itu sebuah kerugian besar dari Zakheus. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia merasakan kasih terlebih dahulu. Dia merasakan penerimaan dari Tuhan terlebih dahulu. Dia merasakan anugerah yang besar dari Tuhan terlebih dahulu. Ada amin? Amin ya. Tim musik boleh maju? Anugerah bukan hanya mengubah siapa kita saudara.
Di hadapan Allah, anugerah bukan hanya mengubah siapa kita di hadapan Allah. Tetapi ketika identitas kita diubahkan, hidup yang berbuah akan mengalir dengan sendirinya. Kita gak mengejar buah, saudara. Biarlah kita embrace anugerah dari Tuhan. Dan buah itu secara alami akan keluar dari dalam hidup kita. Seperti Zakeus, saudara. Natal kali ini, tema kita adalah overlook, saudara. Di gereja kita temanya overlook. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah yang terabaikan, yang termarginalkan, yang terasingkan, saudara. Ini ketika saya merenungkan ini, semalam saya renungin ini, saudara. 2 minggu kemarin kita ke panti ini ya, yang mental health. Terus minggu berikutnya kita berbagi di kampung pemulung. Terus kemarin Natal anak kita ngajak anak-anak panti, saudara. Saya mikir, saudara, saya renungkan. Saya bertobat, saudara. Saya pikir hanya merekalah yang terasingkan, yang terabaikan dan tak terpedulikan. Ketika saya renungin tentang Zakeus, bukankah karena dosa Dani, engkau adalah kaum yang terabaikan dari hadapan Allah? Saya pikir iya ya. Kok aku ketika lihat mereka kayaknya aku sudah oke gitu. Padahal sebenarnya Injil ini harus aku dulu yang alamin. Aku dulu yang alamin. Kisah Zakeus mengingatkan bukan hanya mereka yang terabaikan. Karena dosa, saudara. Kitalah yang terabaikan dan jauh dari Allah. Seperti Zakeus, Yesus berhenti memanggil nama kita. Bukan berdasarkan masa lalu, tetapi oleh kasih karunia. Seperti Zakeus, Kristus memanggilmu. Relasimu yang terputus dengan Allah, Ia pulihkan. Kita bisa memanggil Dia Bapa. Kita menjadi anak-anaknya. Amin. Engkau tak lagi terasingkan. Dan bukan cuma itu. Ada identitas baru dalam hidupmu. Ada identitas baru dalam hidupmu. Identitasnya apa? Kita adalah anaknya. Kita bukan lagi orang-orang yang berdosa. Tapi kita adalah anaknya. Kita bisa memanggil Dia Bapa, saudara. Sebab apa, saudara? Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di momen-momen menjelang Natal ini, Yesus lahir. Tidak untuk mencari orang yang dengan reputasi terbaik, saudara. No. Saya tahu reputasi saya di masa lalu saya buruk. Dan saya percaya, sangat percaya, ada banyak kejatuhan dalam hidupmu. Ada banyak bahkan kejahatan dalam hidupmu. Saya sangat percaya banget itu. Itu membuat reputasimu buruk. Tapi Yesus lahir, datang mencarimu. Kasih tahu sebelahnya, Yesus datang mencari aku. Kasih tahu. Dan kamu juga gak ketinggalan, kasih tahu. Dan kamu juga. Kasih tahu sekali lagi, kamu tidak lagi terhilang. Oke? So, mari kita berdiri.